Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 34, Salvatore. Melihat betapa menyedihkannya Hailey saat dia menangis, Jordan merasa agak emosional. Jordan telah memperlakukannya seperti seorang putri, melayaninya seperti seorang ratu, dan melindunginya seperti permata yang berharga selama 3 tahun terakhir. Oleh karena itu, dia tidak pernah merasa sesedih ini sebelumnya. Jika dulu ada yang berani menamparkan Hailey, Jordan tidak akan membiarkan mereka hidup. Namun, Jordan tahu bahwa Victoria menamparkan Hailey untuk membelanya. Lagi pula, Hailey sendirilah yang menyebabkan semua itu. Jordan menekankan tangan kanannya ke bahu Victoria dan berkata, lupakan saja. Segera setelah itu, dia berkata kepada Hailey, pergi, aku bukan lelakimu lagi. Hailey tiba-tiba berhenti menangis. Ia tidak pernah menunjukkan sisi lembutnya kepada Jordan. Sekalipun aku tidak menginginkan anjing yang sudah kupelihara selama 3 tahun, aku tidak akan memberikannya begitu saja kepada orang lain. Jordan Stelle, saya perintahkan Anda untuk segera meninggalkan S Corporation dan berhenti menjadi pengawal Victoria Clarke. Victoria Clarke membayarmu gaji tahunan sebesar $30.000, ya. Aku akan membayarmu $80.000. Mendengar perkataan Hailey, Victoria tak kuasa menahan tawa. Hahaha, dengan uang $80.000 saja, kau sudah berusaha merebut tuan. Jordan langsung terbatuk untuk menyela Victoria yang hendak memanggilnya, Tuan Stelle. Hailey sekarang sangat gelisah. Dia baru saja menghadapi musik di rumah dan ditampar wajahnya oleh Victoria. Jika dia mengetahui identitas Jordan yang sebenarnya, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangkaian pukulan berturut-turut ini. Victoria melirik Jordan sebelum melanjutkan, haha, kamu mencoba merayu Jordan hanya dengan $80.000. Bukankah kamu terlalu naif? Bahkan jika kamu menambahkan 0 lagi, itu tidak akan cukup. Apa? Dengan ekspresi tidak percaya, Hailey berpikir, mungkinkah gaji tahunan Jordan sebagai pengawal bukan $80.000 tetapi $800.000? Betapapun kayanya Victoria Clarke, dia seharusnya tidak rela menghabiskan $800.000 untuk seorang pengawal. Mengetahui bahwa dirinya tidak sekaya Victoria, Hailey menuntut, Jordan, kamu harus mengundurkan diri dari S Corporation hari ini. Aku bilang padamu, Drew sudah menemukan bukti bahwa kamu mencuri jam tangan itu, dan begitu kita serahkan ke polisi, mereka akan menjatuhkan hukuman penjara padamu. Karena kita sudah menikah, aku tidak ingin kamu menghabiskan masa mudamu yang indah di balik jeruji besi. Jika kau mendengarkan aku dan meninggalkan Victoria Clarke untuk pulang bersamaku dan menjadi pengawalku, aku bisa membuat Drew melepaskanmu. Tidak peduli sama sekali, Jordan membalas, terima kasih atas tawaranmu yang baik, tapi aku benar-benar tidak bisa menjadi pengawalmu. Aku tidak sanggup melindungimu saat melihatmu mendapatkan kamar dengan pria lain. Jika Drew Camden punya bukti terhadap saya, dia bisa bebas mengajukan tuntutan sesuai keinginannya. Setelah menyampaikan pendapatnya, Jordan masuk ke kursi pengemudi Porsche dan melaju pergi bersama Victoria di sampingnya. Jordan, kamu tidak diizinkan pergi. Melihat Jordan pergi, Hailey sangat marah hingga dia mulai menghentakkan kakinya. Benar-benar pasangan yang tidak setia. Victoria Clarke tidak mungkin membayar Jordan $800.000 hanya untuk menjadi pengawalnya. Dia mungkin juga ingin Jordan menjadi kekasihnya. Wah, Victoria Clarke, kamu sudah berpacaran dengan presiden perusahaanmu, tapi kamu masih saja berhubungan dengan pria lain. Tapi, kamu masih berani menyebutku tidak tahu malu. Kamu yang tidak tahu malu. Jordan juga brengsek. Dia jelas tahu kalau Victoria Clarke punya pacar, tapi dia tetap mau jadi kekasihnya. Kalau dia bisa tahan kalau Victoria Clarke punya pacar lain, kenapa dia tidak bisa berkompromi sama aku? Standar ganda. Dia mau membunuhku. Apa salahku jika aku kalah dari Victoria Clarke? Jalan ke-7. Orang-orang miskin tinggal di sana, demikian pula para bos besar. Bos besar yang terkenal kejam, Salvatore, telah tinggal di sana untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Drew telah mencapai 7th Street dan diperkenalkan kepada Salvatore yang legendaris. Halo, Tuan Salvatore, panggil Drew saat melihat seorang pria kekar bertato dan berambut gimbal kotor. Salvatore sedang makan tiram dan minum bir. Dia melirik Drew dan berkata, Tuan Camden, selamat datang. Meskipun tampak baik di permukaan, Salvatore terus makan dan minum tanpa melihat ke arah Drew. Drew pun tidak tersinggung. Drew berkata, saya di sini untuk membuat kesepakatan dengan Anda, Tuan Salvatore. Saya punya jam tangan Richard Mille yang harganya lebih dari $800.000, dan saya ingin menjualnya kepada Anda dengan harga diskon $700.000. Tapi Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya menjualnya kepada Anda. Katakan saja bahwa seseorang bernama Jordan Stelle menjualnya kepada Anda. Setelah melirik luka di wajah Drew, Salvatore tersenyum dan bertanya, apakah Jordan Stelle yang memberimu memar di wajahmu?
Drew mengangguk canggung dan berkata, kau benar, Tuan Salvatore. Dia suami sepupuku yang pecundang. Demi harga diri keluarga kami tidak ingin membuat keributan besar tentang ini, tetapi kami tidak bisa menerima ini begitu saja. Aku harus memenjarakannya. Salvatore menyesap birnya dan berkata, tidak perlu bersusah payah. Aku akan mengirim beberapa orang untuk membantumu memberinya pelajaran. Bukankah itu akan berhasil? Drew mendesah dan berkata, Tuan Salvatore, bajingan itu jago berkelahi. Dia melumpuhkan semua petarung profesional yang dikirim ayahku untuk menghadapinya. Oh, begitukah? Salvatore langsung tertarik. Bisakah seorang pecundang dan menantu yang tinggal serumah menjadi begitu pandai bela diri? Setelah berpikir sejenak, Salvatore menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak dapat membantu Anda dalam hal itu. Tuan Pablo memperingatkan kita untuk tidak terlibat dalam urusan keluarga orang lain, agar kita tidak menjadi satu-satunya orang berdosa setelah mereka berbaikan. Setelah ditolak, Drew berseru cemas, tidak. Sepupuku sudah bercerai dengan Jordan Stelle. Lagi pula, siapa Pablo? Kenapa kau harus menurutinya? Bajingan. Tuan Pablo adalah bos Salvatore. Bawahan Salvatore tiba-tiba membentak Drew. Setelah berteriak pada bawahannya, Salvatore berkata kepada Drew sambil tersenyum, Tuan Pablo adalah pemimpinku. Tanpa dia, aku tidak akan ada, jadi aku harus mematuhinya. Sebaiknya kau mencari orang lain. Drew menolak untuk menyerah. Ia tahu bahwa Salvatore adalah seorang yang sangat menginginkan uang dan membutuhkan uang karena larangan yang diberlakukan pada bisnis ilegal baru-baru ini telah memengaruhi banyak bisnis yang dimiliki Salvatore. Oleh karena itu, Drew menawarkan, saya akan menjual jam tangan ini kepada Anda seharga $600.000. Salvatore menggelengkan kepalanya dan menolak, seperti yang kukatakan, Tuan Pablo seperti ayahku. Aku harus mematuhinya. Drew menggertakkan giginya dan berseru, $450.000. Kamu bisa mendapatkan $350.000 jika kamu menjualnya kembali setelah membelinya dariku. Salvatore tertawa terbahak-bahak, Tuan Pablo juga mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan tidak pada uang. Menghasilkan uang adalah hal terpenting di dunia ini. Tuan Camden, saya akan melakukannya.